Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali berbagi mengenai FR untuk SKB, tapi kali ini bukan untuk formasi guru ya, tapi untuk formasi Satpol PP ahli pertama ya teman-teman. Di sini lumayan saya mendapatkan sebanyak 29 FR. Apa aja FR-nya? Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, di sini soal yang keluar untuk formasi Satpol PP ahli pertama. Nah, yang pertama itu katanya ada tentang Undang-Undang Senpi atau Undang-Undang tentang Senjata Api ya, teman-teman. Nah, kemudian FR yang kedua adalah pengurusan senjata api buat Satpol PP dari gubernur ke mana lagi untuk pengurusannya. Dan teman-teman untuk video ini seperti biasa saya hanya akan berbagi FR ya, jadi untuk pembahasannya atau materinya bisa kalian cari sendiri ya. Oke, selanjutnya, yang ketiga katanya FR-nya itu tentang sila keberapa sih tentang HAM itu atau hak asasi manusia. Nah, yang keempat, warna lampu patroli untuk bupati atau kepala daerah. Nah, ditanyakan mengenai warna lampu patrolinya nih untuk kepala daerah, teman-teman. Terus yang kelima adalah yang tentang gepeng. Poin yang keenam atau FR, SKB yang keenam adalah tentang Linmas yang banyak keluar tentang bagaimana diangkat dan juga dipecat. Nah, yang ketujuh adalah katanya tentang pelatihan apa aja sih untuk Linmas. Yang kedelapan, teguran pertama. Nggak tahu nih maksudnya teguran pertama ini apa nih, teman-teman kalian, yang lebih paham silahkan komen ya, sharing ke teman-teman yang lain biar bisa gampang lagi untuk cari materinya. Nah, terus yang kesembilan adalah tentang PPNS. Nah, kalau PPNS ini adalah penyidik pegawai negeri sipil ya teman-teman, jadi, eh, penyelidiknya itu dia berasal dari PNS untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Nah, selanjutnya katanya Permendagri 84 juga masuk ya. Yang ke-11 SKB-nya tentang jenjang kepangkatan Satpol PP. Nah, jadi kalian searching ya, cari aja mengenai peraturan atau kebijakan atau perundang-undangan yang mengatur tentang jenjang kepangkatan dari Satpol PP ini. Nah, yang ke-12 katanya ada nih angka kredit dari seorang pamung praja itu. Kalian juga harus pelajari cari undang-undang yang menyangkut tentang hal ini ya. Nah, yang ke-13 perbedaan polisi dan pamung praja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Yang ke-14 adalah tentang Satpol PP berada di bawah gubernur atau bupati melalui sekda. Yang ke-15 katanya itu tentang yudisial dan non-yudisial. FR ke-16 katanya ada soal tentang teguran dan peringatan buat yang melanggar perda atau peraturan daerah. Nah, selanjutnya katanya ada juga soal SKB tentang preventif. Mungkin tindakan preventif ya maksudnya. Jadi preventif ini adalah suatu pencegahan dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Nah, preventif ini merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Jadi mungkin nanti di soalnya itu bentuk kasus ya. Jadi tindakan preventif apa nih yang paling cocok untuk mengatasi soal pada kasus yang diberikan di soal SKB itu. Nah, selanjutnya adalah yang ke-18 surat peringatan 7, 3, dan 3 hari. Yang ke-19 katanya ada tentang peraturan yang mengatur tentang Satpol PP. SKB yang ke-20 atau FR yang ke-20 adalah syarat diberhentikannya Satpol PP.
Ya teman-teman, jadi untuk semua materi di FR yang saya bagikan bisa kalian searching sendiri, kalian baca sendiri dan pahami sendiri ya teman-teman untuk materinya. Nah, yang ke-21 FR-nya itu katanya tentang hak DPRD untuk rancangan perda. Wah, katanya ada juga nih ditanyakan mengenai DPRD itu dalam perancangan perda. Jadi kalian cari dan baca baik-baik ya teman-teman mengenai hak dari DPRD ini. Nah, yang ke-22 adalah tindakan justisial. Oke, jadi tindakan justisial ini adalah berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Justisial juga biasa diartikan sebagai penegakan hukum ya. Nah, selain tindakan justisial, ada pula disebut dengan tindakan penertiban non-justisial, yaitu adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan atau perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai kepada proses peradilan. Jadi kalau yang non justisial ini tidak sampai ke peradilan ya, beda dengan kalau justisial dia sudah sampai di peradilan. FR selanjutnya adalah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini mungkin ditanyakan undang-undang tersebut tentang apa ya? Oke, jadi kalau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini kan tentang pemerintah daerah ya atau kewenangan pemerintah daerah, di mana menurut undang-undang tersebut meliputi hal-hal yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua adalah pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Nah, poin yang ketiga adalah pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan atau bupati atau wali kota dengan dibiayai oleh APBN. Oke, soal FR yang selanjutnya katanya itu mengenai tindakan Satpol PP yang bersifat formal. FR yang ke-25 adalah PP 16 tahun 2018. Ya teman-teman, jadi dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Satuan Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dimaksud atau yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi untuk peraturan pemerintah ini seputaran itu ya teman-teman. Nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa searching sendiri ya materinya atau isi dari peraturan pemerintah ini. Nah, yang ke-26 adalah jenjang karir dari Satpol PP. Kayaknya ini terulang ya, udah ada tadi disebut di atas. Kalian cari aja deh teman-teman lebih jelasnya. Terus yang ke-27 adalah SOP dari Satpol PP itu sendiri. Nah, terus yang ke-28 adalah demonstrasi dan tugas Satpol PP dalam menghadapi demonstrasi yang terjadi ya. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sih tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Satpol PP menurut undang-undang atau peraturan yang ada dalam menangani demonstrasi yang terjadi. Nah, yang terakhir di sini katanya FR-nya adalah tentang tahun berapa sih Satpol PP berada di luar Pulau Jawa. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman kata kunci untuk FR SKB untuk posisi Pamong Praja ahli pertama. Jadi kalian cari sendiri materinya ya teman-teman, karena di sini saya hanya berbagi FR aja, tidak ada materi yang saya bagikan ya teman-teman. Dan semoga sukses untuk SKB-nya. Good luck. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.